Terulang kembali, salah satu petinggi Wahabi ditolak oleh umat Islam Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua kembali bersama kami, Petuah Kiai Channel. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terulang kembali penolakan terhadap petinggi Wahabi. Beredar kabar penolakan kedatangan salah satu dai kondang Wahabi, sekaligus salah satu pentolan Wahabi Indonesia. Sebagaimana dilansir dari media daring nasional duta.com, sejumlah masyarakat menolak kedatangan dai Wahabi dalam pengajian yang akan digelar di salah satu provinsi di Indonesia. Melalui ormas tertentu, umat Islam dengan tegas mengeluarkan ultimatum penolakan terhadap kedatangan sang petinggi Wahabi ini. Tidak tanggung-tanggung, umat Islam setempat telah melayangkan surat permohonan pembatalan pengajian kepada pihak yang berwenang. Tujuannya tidak lain adalah ingin menghindari terjadinya hal yang tidak diinginkan, mengingat dalam surat permohonan yang dilayangkan kepada pihak polisi setempat, di antara poin pokok alasannya adalah sang dai kerap kali melontarkan pernyataan kontroversi, khususnya yang berkenaan dengan amalia umat Islam Indonesia. Meskipun dai Wahabi ini tidak segarang dan selantang petinggi Wahabi Yazid Jawas Al-Wahabi, Firanda Andirja Al-Wahabi, umat Islam merasa khawatir atas pernyataan sang dai akan membuat masyarakat kembali tersinggung, sehingga dikhawatirkan akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, sebagaimana yang terjadi telah dialami oleh Yazid Jawas Al-Wahabi di Bogor, serta Firanda Andirja di Aceh, dipaksa keluar dari masjid lantaran dianggap merusak akidah umat Islam. Sebagaimana diketahui, para dai Wahabi kerap kali menuduh mayoritas umat Islam sesat dan menyesatkan lantaran telah melakukan sesuatu yang mereka anggap tidak pernah dicontohkan langsung oleh baginda besar Muhammad SAW. Tidak hanya itu, para petinggi Wahabi ini sering mengatakan umat Islam dengan sebutan kuburiyun, penyembah kuburan dan ahli bid'ah. Bahkan petinggi aliran ini, Syekh Yazid bin Abdul Qadir Jawas Al-Wahabi, dengan sombongnya pernah mengatakan dengan lantang bahwa umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah Asy'ariyah dan Maturidiyah adalah sesat dan menyesatkan. Hal ini tertera nyata pada buku yang diterbitkan oleh Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Padahal yang dituduh oleh sang dai ini ada mayoritas umat Islam Indonesia, khususnya warga Nahdlatul Ulama. Hal ini juga sering dilakukan oleh dai Wahabi yang lain, seperti pernyataan kontroversi dai Sunnah Moge, Subhan Bawazir, yang mengatakan tasbih adalah bid'ah. Sorban Imam Bonjol tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, dan hal itu jelas-jelas bid'ah. Bahkan Subhan Bawazir mengatakan Imam Al-Ghazali Hujjatul Islam adalah penyebar paham bid'ah. Astaghfirullah. Tentunya pernyataan-pernyataan ini membuat resah umat Islam Indonesia, sehingga membuat umat Islam khususnya warga Jawa Timur menolak kehadiran sang dai ini, meskipun sang dai Wahabi ini tidak segarang para petinggi Wahabi yang lain. Berita penolakan dai Wahabi ini sempat viral di berbagai sosial media Indonesia dan memetik berbagai komentar dari netizen budiman Indonesia, meskipun kebanyakan dari mereka sangat-sangat mendukung terhadap penolakan sang dai Wahabi ini. Sebagaimana dilansir dari lansaindonesia.com, Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama MWCNU Kecamatan Rungkut secara resmi menolak kedatangan dai Wahabi Dr. Khalid Baslama dalam pengajian di Masjid Al-Maghfirah
Jalan Rungkut, Surabaya, Jawa Timur. MWCNU Kecamatan Rungkut menilai bahwa kedatangan petinggi Wahabi ini, Dr. Khalid Basalamah, bisa membuat gaduh suasana sehingga akan menciptakan keributan yang hal itu jauh dari nilai-nilai keislaman. Kami selaku warga masyarakat Rungkut Kidul dan para Nahdliyin, Nahdlatul Ulama, menolak kehadiran Khalid Basalamah. Pertama, dia merupakan tokoh Wahabi Indonesia, di mana isi ceramahnya bersifat provokatif dan adu domba. Kedua, ceramahnya cenderung menimbulkan ujaran kebencian, serta dapat memecah belah kerukunan umat Islam dan NKRI. Demikian surat penolakan tertanggal pada 2 Maret dari pengurus NU Rungkut Kidul yang ditujukan kepada pengurus Yayasan Al-Maghfirah sebagai tuan rumah, pihak kepolisian serta PJNU Surabaya. Kekhawatiran masyarakat Surabaya ini bukanlah tidak berdasar, melainkan melalui fakta-fakta yang telah terjadi, sang dai Wahabi ini merupakan salah satu petinggi Wahabi Indonesia yang kerap kali menuduh bid'ah dan juga sesat terhadap amalia umat Islam Indonesia, khususnya warga Nahdliyin. Meskipun sang dai Wahabi ini tidak segarang dan selantang Yazid bin Abdul Qadir Jawas serta para dai Wahabi yang lain, tapi sang dai kerap kali mengungkapkan hal-hal yang menyudutkan amalia umat Islam Indonesia. Surat penolakan kepada sang dai Wahabi ini bernomor 029 PRA 1L21142 ditandai langsung oleh Ustadz Ali Masyud Hamid, Ketua Taumfidiyah, Ustadz Haji Muhammad Husainin Makal Rais Surya, serta Ketua Majelis Wakil Cabang NU Kecamatan Rungkut. Dalam surat itu ditegaskan juga bahwa lazimnya isi ceramah Khalid Basalamah itu tidak sesuai dengan tradisi, adat istiadat serta budaya masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Islam Jawa Timur, serta kerap menimbulkan keresahan. Apalagi masih dalam surat penolakan itu acara ini belum ada izin maupun rekomendasi kegiatan dari kepolisian setempat. Menurut AKBP Sutrisno SH SIK MSI, Kasat Intelkam Polrestabes Surabaya kepada redaksi web NU Kota Surabaya membenarkan kabar adanya surat penolakan pengajian tersebut. Pihak kepolisian sudah berusaha untuk mempertemukan kelompok yang pro dan kontra agar tidak terjadi miskomunikasi, serta bisa jadi pengajian tetap berlangsung, tetapi penceramahnya diganti, ungkap AKBP Sutrisno. Intinya, pihak kepolisian ingin suasana tetap kondusif, aman, terjaga, serta berjalan dengan baik. Demikian disampaikan oleh AKBP Sutrisno. Penolakan terhadap sang dai Wahabi ini tidak hanya di Surabaya, melainkan pernah juga terjadi penolakan di Kabupaten Pasuruan serta Kabupaten Sidoarjo. Pasalnya sang dai Wahabi ini Khalid Basalamah kerap kali menyinggung amalia umat Islam Indonesia serta dikhawatirkan akan merusak tatanan akidah yang telah lama ditanamkan oleh salafuna as-solih. Semoga peristiwa ini menyadarkan kita akan bahaya aliran-aliran menyimpang yang sangat membahayakan terhadap akidah umat Islam Indonesia, khususnya aliran Wahabi Salafi. Semoga tayangan ini bermanfaat kepada umat Islam Indonesia.